Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahati. Saya dari kampus Tikas Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Tuh kan di sini adalah 20 menit. Sebelum saya melakukan penyuluhan ini, baiknya saya masuk ke materinya dulu. Sebelum saya mulai dengan materi saya, apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, kita langsung ke materinya dulu ya, Bu. Nanti ada sesi tanya jawab. Ibu boleh, nanti saya akan tanya ke Ibu, nanti Ibu juga bisa tanya ke saya. Gitu. Kita langsung ke materinya ya, Bu. Pengertian payudara. Payudara, kejadian kanker payudara yang salah satu menjadi masalah bagi perempuan yang ada di dunia. Setiap tahun sekitar 2% dari semua perempuan yang ada di dunia meninggal karena kanker payudara. Melihat kejadian itu, sangat dibutuhkan tindakan untuk meminimalkannya dengan mulai melakukan hal kecil seperti melakukan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Apa sih itu sadari? Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu apa sih itu sadari? Tadi kan dijelaskan sadari itu pemeriksaan payudara sendiri toh. Sadari itu gunanya untuk apa sih? Belum tahu, Bu, gimana caranya? Apa sih itu sadari? Sadari adalah pemeriksaan awal yang dapat kita lakukan di rumah untuk kita mendeteksinya. Dan di sini pun ada tujuan sadari, Bu. Tujuan sadari itu untuk mendeteksi terjadinya kanker payudara dengan menemukan apakah adanya benjolan, perubahan warna kulit, puting bersisik, dan pengeluaran cairan atau nanah dan darah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya. Di sini juga kapan sih kita harus melakukan sadari ini? Yang pertama itu setiap hari ke-7 sampai 10 dihitung mulai dari hari pertama haid atau setiap bulan pada tanggal sama pada yang sudah menopause atau tidak datang haid. Yang kedua itu pemeriksaan sekali dalam 1 bulan. Dan di sini pun ada bagaimanakah ciri-ciri kanker payudara tersebut. Di sini ada ciri-cirinya itu ada 6 ciri-ciri. Yang pertama itu benjolan di payudara. Yang kedua, puting tenggelam ke dalam. Yang ketiga, perubahan bentuk payudara. Yang keempat, perubahan warna kulit atau tekstur di payudara ibu. Yang kelima, keluarnya cairan dari puting susu ibu, darah atau nanah. Yang keenam, terdapat benjolan pada ketiak dekat payudara ibu. Baik, di sini pun ada langkah-langkah melakukan sadari ini, Bu. Langkah pertamanya itu melihat perubahan bentuk dan besarnya payudara, perubahan puting susu, serta kulit di depan kaca. Sambil kita melihat di cermin, kita melihat payudara kita ini sama atau tidak, dengan cara berdiri tegak di depan cermin. Persis kedua tangan lurus ke bawah di samping badan. Yang kedua atau langkah kedua, periksa payudara, tangan diangkat ke atas kepala untuk melihat reaksi kulit atau pendekatan tumor terhadap otot di bawahnya. Langkah ketiga, berdiri tegak. Ibu berdiri tegak, terus berdiri tegak di depan cermin dengan tangan di samping kanan, kiri miringkan badan ke kanan dan kiri untuk melihat perubahan payudara ibu. Langkah keempat,
mengangkat otot-otot bagian dada ibu dengan berkaca pinggang dan tangan, menekan pinggul. Dimaksudkan untuk mengangkat otot dada, otot di daerah ketiak. Langkah kelima, melihat perubahan bentuk payudara. Berbaring dimulai dari payudara kanan, baring menghadap kiri dengan membengkokkan kedua lutut Anda. Letakkan bantal di bawah bahu untuk menaikkan bagian yang akan diperiksa. Kemudian letakkan tangan Anda di bawah kepala. Gunakan tangan untuk memeriksa payudara kanan. Langkah keenam itu memeriksa payudara dengan cara dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, gunakan tangan kiri untuk memijat pada ketiak, kemudian putar dan tekan benjolan. Lakukan pijatan dari atas ke bawah, memijat seluruh bagian payudara. Langkah ketujuh, berawal dari bagian payudara Anda. Buat putaran yang besar dari luar ke dalam. Bergeraklah sekeliling payudara dengan meraba benjolan. Buatlah putaran sampai ke puting payudara. Lakukan 2 kali dengan tangan ringan. Langkah ke-8, letakkan tangan kanan Anda ke samping. Rasakan ketiak Anda, teliti apakah teraba benjolan atau tidak. Langkah ke-9, menggunakan kedua tangan, kemudian tekan payudara Anda untuk melihat adanya cairan tidak normal dari puting payudara, nanah atau darah. Baik, tadi saya sudah memaparkan materi saya tentang penyakit payudara. Tadi kan saya bilang ada sesi bertanya dan menjawab. Nah, di sini saya apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan tentang kanker payudara ini? Tadi melakukannya berapa kali ya? Oh, tadi ada 9 langkah yang kita harus lakukan tentang cara untuk mengetahui apakah kita itu ada penyakit payudara atau tidak. Itu dilakukannya kapan? Itu dilakukannya pas hari ke-7 sampai 10 dihitung dari haid. Oh, baik, terima kasih. Sama-sama. Nah, baik di sini saya akan bertanya ke ibu-ibu. Tadi kan saya udah menjelaskan tentang pengertian payudara. Ibu-ibu, apa sih itu kanker payudara? Sepengetahuannya ibu, ada yang tahu? Bu, saya. Oke. Menurut saya, kanker payudara itu adalah suatu penyakit yang terdeteksi atau banyak terjadi pada wanita. Wih, hebat Bu. Tepuk tangan untuk ibu. Lalu Bu? Terus dilakukan pada 7 hari setelah haid. Ya, Serta ada beberapa langkah. Terus kalau nggak salah tadi ada 9 langkah ya. Benar sekali Bu. Jadi untuk mengenali kanker payudara, gejala kanker payudara itu tadi sudah dijelaskan oleh saya dengan melakukan 9 langkah tadi. Baik,
Kalau di sini saya sudah selesai melakukan penyuluhan terhadap kanker payudara. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.